Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malaya. Selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di program Podcast Sukabawa. Bersama dengan saya Tulang Samuel. Kembali saya akan menemani Bapak Ibu dimanapun Anda sedang berada saat ini. Dan tentunya sharing atau obrolan kami tidak hanya akan menginspirasi, tapi tentunya akan memberkati perjalanan, khususnya perjalanan rohani Bapak Ibu semua. Nah, siang hari ini kembali lagi saya juga tidak sendirian. Saya masih ditemani oleh rekan saya, yaitu Bro Henry. Selamat siang Bro. Siang. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa ya. Selalu baik. Ya, oke. Mungkin Sobat Maestro, ketika minggu lalu khususnya kita sudah membahas perjalanan pertama ya dari tokoh daripada Simpson. Betul. Kita akan melanjutkan ya. Namun mungkin kita review sebentar gitu ya. Apa yang sudah kita sharingkan di minggu lalu, bahwa Simpson adalah pribadi yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, sekalipun dia berangkat dari mama yang diizinkan Tuhan. Ibunya tuh awalnya mandul gitu. Betul. Tapi Tuhan berikan kasih karunia, akhirnya dilahirkanlah Simpson, seorang pribadi yang kuat, yang tangguh, karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Seekor singa bukan dihajar pakai benda-benda tajam, tapi dia pukul dengan tangan kosong. Ini luar biasa Bro ya. Dan sebentar kita akan kembali ngobrol-ngobrol nih Bro Henry ya. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tokoh Simpson ini gitu ya. Nah, selain tentunya kita tahu Simpson ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan, dan kemudian dia secara fisik dia memiliki kekuatan gitu ya. Tetapi di dalam rohnya juga dia dikuasai oleh roh Tuhan gitu ya. Jadi hidup Simpson ini dikuasai roh Tuhan. Nah, tetapi di sisi lain, nah ini yang menjadi akan kita coba bahas nih ya. Di sisi lain, ia adalah seorang yang dikuasai hawa nafsunya. Nah gitu ya. Jadi di satu sisi memang roh Tuhan ada dalam diri Simpson, tapi di dalam sisi yang lain gitu ya, dalam kehidupan Simpson pada waktu itu, ia adalah seorang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Boleh dikatakan ia tuh orang yang sangat keras kepala gitu ya. Bahkan apapun yang dia inginkan itu harus dia peroleh. Nah ini kan seperti kayak bertolak belakang gitu ya. Kalau kita baca di surat-surat Paulus gitu ya, dimana kita tuh nggak bisa hidup di dua sisi ya. Betul ya. Satu sisi kita menuruti keinginan roh, tapi di sisi lain menuruti keinginan daging gitu. Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan Simpson pada waktu itu. Nah contohnya apa nih? Nah contohnya mungkin kita tahu pertama, dia tuh memaksa nih kedua orang tuanya, mama papanya tentu ya, untuk mengambil seorang perempuan Filistin yang disukainya agar menjadi istrinya. Padahal kalau secara hukum Bro ya, ini tuh adalah sesuatu yang boleh dikatakan terlarang gitu ya. Tapi ya ini orang tuanya sudah menyarankan juga agar udahlah ngambil aja perempuan Israel gitu. Nah maksud orang tua daripada Simpson adalah supaya kelak mereka tidak menyembah Allah-Allah lain lah. Kurang lebih seperti itu ya, seperti di pasal 14 ayat 2 dan 3. Tapi ya kembali lagi, Simpson ini keras kepala gitu ya. Kok bisa gitu ya, dia tuh dikuasai Tuhan tapi keras kepala gitu. Nah, kira-kira mungkin Bro bisa ngelihat sisi apanya nih dari poin ini, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ketika saya merenungkan di dalam cerita Simpson ini, saya juga melihat gitu Simpson, bahwa Simpson ini juga dengan terpikat dengan hawa nafsunya. Bahkan ketika dia pergi, dia mencari, mungkin kalau zaman ini apa yang nama disebutnya ya, kubu-kubu malam gitu. Nah, dia mencari itu ketika. Oh, jadi kubu-kubu itu bukan hanya siang ya, kan ada juga malam. Oke, silakan. Ya, dan dia intinya dia mencari wanita, dan dia nafsu dengan seperti itu. Nah, tapi saya setuju dengan tadi Bro Samuel. Jadi memang Tuhan berkata juga di dalam Alkitab bahwa kita tidak bisa hidup di dalam dua sisi. Dalam kita hidup di dalam daging dan roh. Kita harus hidup satu tuntunan roh itu di dalam Galatia. Nah, saya percaya bahwa ketika kita sudah ditebus dan kita sudah percaya bahwa ada lingkaran itu yang
yang menguasai. Nah, makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini kebanyakan di luar sana. Banyak orang itu yang hanya datang ke gereja pelayanan ibadah tapi menjauhkan diri, bahkan cuma datang sekali gitu, ibadah seminggu sekali. Nah, ini yang menurut saya juga ada satu sisi tidak ada saling menasehati, dan itu banyak terjadi luasnya di luar sana. Jadi janganlah kita menjauhkan pertemuan ibadah kita. Kita harus bangun gitu hubungan kita, bahkan kita bikin komsel itu. Itu menurut saya. Nah, oke, tadi kan dia tuh memaksa ya kepada orang tuanya supaya dia bisa istilahnya mengambil seorang perempuan Filistin ya, padahal ini hal yang tidak baik gitu ya untuk Simson gitu. Nah, mungkin kalau kita tarik ke konteks hari ini nih bro ya, mungkin ayah anak-anak muda atau siapapun lah ya, ketika masih penting nggak sih sebetulnya restu orang tua nih bro? Nah gitu ya. Ini menarik nih. Ini penting nggak sih restu orang tua, atau kita harus kekeh aja gitu? Wah, pokoknya gue mau sukanya sama si A. Sementara mungkin orang tua mungkin sudah menyarankan si B. Misalkan ya si B ya dia seiman, atau mungkin ya dia dari latar belakang keluarga yang baik, terus ya mungkin tidak kaya tapi bekerja bertanggung jawab. Nah, kalau kita tarik ke konteks seperti ini, kira-kira gimana nih? Iya. Wow, apakah kita masih harus taat kepada orang tua, atau ya itu tadi seperti Simson gitu ya, dia memaksakan kehendaknya gitu. Kira-kira gimana bro? Kalau Simson ya oke, dia kalau menurut saya bahwa di zaman ini ya, zaman ini banyak sekali juga mungkin dulu banyak sekali yang kamu harus nikah sama ini, dijodohkan bahkan dulu. Tapi untuk sekarang mungkin jarang ya, saya nggak tahu di luar sana, mungkin ada tapi cuma sedikit. Nah, tapi menurut saya memang kita satu sisi harus menuruti orang tua. Betul, kita memang harus menuruti, taatilah orang tuamu, tetapi juga kita harus mengerti memang keinginan kita juga. Misalkan orang tua pengennya sama si A, saya pengennya sama si B, itu kan yang berduanya yang berlawanan. Tapi kita satu-satunya cara buat adalah kita minta pimpinan hikmat Tuhan, bagaimana kita harus seperti apa, dan kita serahin semuanya apapun itu kepada Tuhan, supaya kita juga mau tetap menghormati orang tua, dan kita juga bisa relevan dengan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Atau mungkin gini ya, pertanyaannya coba lebih dalam gitu ya, atau kira-kira hal-hal apa saja ketika kita tuh harus ya nurut sama apa yang menjadi pilihan orang tua? Atau ada hal nggak kira-kira yang ketika orang tua misalkan ya itu tadi, misalkan yang hal yang gak esensi gitu ya, kamu pokoknya harus satu suku gitu ya, kamu harus misalkan yang status ekonominya sama, atau ada hal-hal yang sebetulnya kita tuh harus nurut sama orang tua kita ketika dia menyarankan apa gitu bro, mungkin bro? Ya. Satu sisi kita harus sepakat dengan orang tua ketika apa, atau kita mungkin bisa tidak sama dengan pilihan orang tua ketika apa gitu. Nah gitu. Mungkin maksudnya kita sepakatnya sama orang tua. Satu ketika sisi, pilihannya apa gitu. Apa? Ya pertama ya seiman ya. Wow, ini seiman ya. Seiman. Menurut saya ketika orang tua seiman dan seamin ya. Betul. Jangan sampai aminnya beda ya. Si amin itu orang mana? Ya, seiman dan seamin. Oke. Jadi kita harus melihat dulu pandangan orang tuanya seperti apa, kriteria seperti apa. Kita mungkin lebih baik, menurut saya lebih baik dibicarakan baik-baik. Ya, sharing jadinya poinnya. Bagaimana keberatannya, kenapa? Betul, bagaimana dan sebagainya. Barulah kita yang penting seiman dan dia mengenal dan mengenal Yesus lah. Oke, ini menarik ya. Jadi sosok Simson ini kuat secara fisik, dikuasai roh Tuhan, tapi dia pun di satu sisi dikuasai hawa nafsunya gitu ya. Dengan tadi dia memaksa orang tuanya supaya dia orang tuanya mengambil seorang perempuan Filistin bro ya. Nah, di bagian lain Simson ini adalah seorang yang kuat ya, tadi dikatakan kuat, tapi dia, nah ini satu sisi. Kalau tadi dari hal mengambil wanita Filistin bro, kalau sekarang itu lebih ke sifat egois gitu ya. Sifat mementingkan diri sendiri dan kurang pengabdian kepada Allah. Dan ini akhirnya mendatangkan kehancuran. Nah, kembali lagi bro,
di awal dia sudah dikuasai roh Tuhan, tapi ada momen-momen ketika dia egonya yang dikedepankan. Nah, titik-titik kehancuran hidupnya tuh sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, kita lanjutkan ini mulai dari pasal 15, 16 gitu ya. Ini kisah-kisah bagaimana Simson kembali dikuasai hawa nafsunya. Dengan cara apa? Dia dendam kepada orang kepada orang Filistin gitu ya pada waktu itu. Dendam secara pribadi. Jadi ada sebuah peristiwa yang akhirnya menjadi sebuah balas dendam gitu. Balas membalas menjadi dinamika di dalam pasal-pasal 15, 16 gitu. Nah, jadi kalau tadi bicara hawa nafsu terhadap wanita gitu ya. Kalau ini hawa nafsu terhadap ego gitu. Jadi ketika diserang, serang balik gitu. Jadi bukan demi orang Israel, tapi demi dirinya sendiri gitu ya. Ketika dia diganggu, dia melawan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan gitu ya, mengapa orang itu sulit menahan egonya atau emosinya? Bukankah kalau kita lihat juga Simson ini dikuasai roh Allah gitu. Tapi sulit banget dia tuh mengendalikan dirinya gitu, bro. Kira-kira kenapa tuh? Ini menarik buat saya. Nah, saya ada cerita sedikit ya, bahwa ada seorang bapak yang kegemarannya adalah makan. Nah, hingga pada suatu itu ia divonis mengidap penyakit gula. Itu darah tinggi, kolesterol. Lalu ia pergi ke dokter dan berkonsultasi. Dan ia berharap agar bisa sembuh dari penyakitnya, tetapi dia melanggarnya karena dia tidak bisa menahan kegemarannya. Itu, dan ia tidak peduli bagaimana akibatnya, yang terpenting ia puas dan hatinya merasa senang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sakitnya kembali kambuh dan semakin parah. Nah, ini satu kisah yang menjadi buat saya juga perenungan, bahwa di dalam Alkitab berkata Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi apa yang dilakukan seseorang bapak ini yang dia konsultasi ke dokter, dia karena ingin merasa puas dan dia tidak mempedulikan apa, karena setiap perbuatan atau setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, jadi menurut saya dia tidak mengenal gitu. Yang pertama adalah tidak mengenal apa yang jati dirinya sendiri dan kepada apa dia hidup. Yang sesuai tadi yang waktu minggu lalu kita bahas gitu kan, bahwa namun aku hidup bukan lagi aku yang sendiri hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Gitu. Jadi padahal maksudnya tadi ayat tadi sudah jelas gitu ya, meneguhkan atau memberitahu kepada kita bahwa ya sebetulnya kita tidak berhak lagi di dalam kehidupan kita gitu ya. Harusnya Tuhan yang memimpin ya, tapi terkadang itu tadi ya, ego ataupun ya itu tadi maksudnya hati kita terluka, hati kita itu tadi sakit gitu. Makanya balas membalas itu terjadi gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Simson gitu. Nah, oke, di bagian berikut tadi kita udah bahas gitu ya, bahwa Simson ini jatuh kepada dosa hawa nafsu terhadap wanita ya. Kemudian berbicara tentang ego juga atau emosinya, dia pun terganggu juga, dia gagal juga di sana. Akhirnya balas membalas terjadi terhadap orang Filistin pada waktu itu. Nah, di bagian pasal 16 ayat 1. Nah, di sini terjadi lagi, bro. Kalau lagunya tuh apa? Dan terjadi lagi gitu ya. Simson ini jatuh lagi kepada seorang perempuan sundal. Jadi kejatuhan dan kehancuran Simson ini berlanjut gitu ya, di pasal 16 khususnya gitu ya. Yang tadinya dia menikahi perempuan Filistin dan dia tidak mengindahkan apa yang menjadi perkataan orang tuanya. Ia kemudian tertarik nih dan menghampiri perempuan sundal di Gaza. Jadi istilahnya mungkin kalau ada istilah keledai jatuh di lubang yang sama. Nah, ini poinnya ya. Nah, kira-kira bro, kalau kita pelajari gitu ya, kalau kita coba sharingkan, kenapa sih orang tuh bisa jatuh di lubang yang sama? Pertama itu, terus kemudian bagaimana cara agar tidak jatuh bahkan hidup di sebuah kesalahan yang sama? Kan maksudnya ya ini pengalaman, maksudnya realita yang dicatat gitu ya, bahwa Simson udah jatuh di wanita, tapi kemudian ada peristiwa lagi gitu dicatat, dia jatuh lagi gitu. Kenapa sih gitu? Orang itu bisa jatuh dan kemudian gimana caranya gitu? Barangkali yang nggak tahu nih, kita tidak menghakimi juga ya, ada sobat maestro atau mungkin rekan-rekan yang sedang ada di posisi itu. Betul. Tentunya kalau kita hidup dalam dosa tuh nggak enak, betul ya? Hidup dalam dosa tuh nggak enak, hidup dalam sebuah kejahatan tuh nggak enak. Nah, gimana solusinya nih bro, menurut Bro Henry? Sesuai dengan pembahasan kita tadi ya, bahwa
di dalam Roma 6 ayat 6 itu kita tahu gitu bahwa supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Di dalam perjanjian lama bahwa engkau itu berharga dan mulia buat wow, itu menjadi suatu kebanggaan ketika kita sebagai orang percaya. Mungkin buat saya privilege gitu, karena saya ini yang dulunya dibenci, yang saya ini mungkin di luar sana, mungkin teman-teman di luar sana, Sobat Maestro, ada yang merasa saya ini tidak layak, saya ini tidak mau hidup di ini. Tapi ingat, Tuhan berkata bahwa engkau berharga dan mulia di mata saya. Nah, itu yang saya dapat di dalam Simpson ini, bahwa ada hubungan antara kita sama Tuhan, ada intimacy with God. Ya, ada di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, intinya adalah hanya dalam Kristus Yesus yang tidak bisa memisahkan kasih Allah. Jadi ketika kita diam di dalam Yesus, itu yang tidak bisa memisahkan antara kita hidup dalam dosa, bahkan semuanya itu Tuhan yang sudah selesaikan. Gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi memang tidak mudah ya, kembali lagi ya, tidak mudah, butuh kasih karunia Tuhan. Tetapi ya, kita sebagai manusia pun harus punya sebuah usaha gitu, untuk kita istilahnya tidak lagi dikuasai oleh kedagingan kita, tidak lagi jatuh di lubang yang sama gitu. Bahkan bukan hanya mungkin sekali dua kali, bahkan mungkin sudah 3 kali 4 kali. Tapi ya, tadi Bro Herdi sampaikan selalu ada kasih karunia dalam Tuhan gitu ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Apapun kegagalan kita, kejatuhan kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya, tetapi kembali lagi, ya jangan sampai seperti istilah tadi gitu ya, kita seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Betul. Gitu ya. Ya kalau kita akhirnya jatuh terus, berarti kan kita lebih bodoh lah dari keledai gitu. Tapi ya sekali lagi kita bukan menghakimi ya, kita sama-sama ya. Saya Bro Henry juga tentunya sedang terus dalam proses ya, dalam kita serupa seperti Kristus gitu ya. Tapi dari peristiwa ini, dari kisah ini, mari kita belajar supaya kita tidak hidup di dalam dosa yang sama. Kita tidak terus menikmati dosa, karena akan sangat tersiksa gitu ya. Bahkan kita dicengkram oleh kuasa dosa, dan kemudian kita tidak bisa keluar dari sana. Butuh kasih karunia Tuhan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sekali lagi ini terus kita melihat kegagalan, kehancuran yang terus-menerus yang dialami oleh Simpson gitu ya. Oke, luar biasa, obrolan yang semakin semakin terus menjadi pengingat buat kita ya. Jadi dari Simpson ini sangat banyak pelajarannya yang memberkati kita ya. Orang yang diurapi Tuhan, tetapi di satu sisi dia pun bergumul dengan kehidupannya gitu ya. Jadi Sobat Maestro, kita akan kembali lanjutkan Bro Henry ya, tentunya di episode berikutnya. Tentunya kisah Simpson ini akan terus memberkati kita. Ya, sekali lagi kami mengucapkan selamat melakukan aktivitas kepada Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.